Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya, Basuki Pujalwanto. Pada kesempatan ini saya akan berbagi terkait bagaimana membangun daerah tertinggal. Rujukannya adalah buku yang saya tulis dengan judul Konsep Dasar Membangun Daerah Tertinggal yang diterbitkan oleh penerbit Gava Media Yogyakarta pada tahun 2023. Mari kita lihat. Apa makna daerah tertinggal? Daerah tertinggal adalah daerah yang tidak ada atau terbatas sekali perkembangannya karena manusia yang berdiam di wilayah tersebut terbelenggu oleh keterbatasan untuk berkembang. Karakteristik dan permasalahan apa yang ada di daerah tertinggal? Ada 4. Yang pertama adalah geografisnya sulit dijangkau. Yang kedua, sumber daya alamnya terbatas. Yang ketiga, sumber daya manusianya rendah. Kemudian prasarana dan sarananya terbatas sekali. Nah, apa pertimbangan untuk membangun daerah tertinggal? Setidaknya ada 3, secara teoritis, sosiologis, dan etika. Secara teoritis, berdasarkan pada sifat pengembangan wilayah alami dan artifisial. Secara sosiologis, mengoptimalkan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan secara etika berpusat tujuan akhir suatu tindakan yang direncanakan. Solusinya apa terkait dengan permasalahan daerah tertinggal? Melakukan upaya pembangunan melalui konsep implementasi secara benar. Kemudian konsep pembangunan yang berbasis pendekatan ekonomi, kelembagaan, sosial, dan pemberdayaan saya tawarkan dalam buku ini untuk solusi daerah tertinggal. Nah, untuk masuk ke solusi, kita akan bicara terkait dengan makna pembangunan, yaitu satu usaha peningkatan mutu kehidupan manusia sehingga aspek manusia menjadi dominan. Unsur pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan, dilakukan secara sadar dan terencana. Lalu manfaatnya apa? Kenapa harus dibangun? Terkait dengan lapangan pekerjaan, pendapatan nasional, aktivitas ekonomi, teknologi, pendidikan, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Itu manfaat pembangunan. Pendekatan membangun daerah tertinggal, saya tawarkan ada 4. Yang pertama ekonomi, merujuk pada beberapa konsep yang berbasis ekonomi. Pendekatan kelembagaan, memperhatikan hubungan antar manusia, antar organisasi. Pendekatan sosial, menghilangkan masalah yang mengganggu orang banyak. Dan pendekatan pemberdayaan dengan maksud agar mampu membebaskan dari ketidakberdayaan. Nah, dari karakteristik permasalahan tadi, kenapa pembangunan daerah tertinggal itu mempunyai urgensi? Ini adalah skema atau gambar tersebut. Dimulai dari permasalahan, kemudian pertimbangan, ada pertimbangan teoritis, sosiologis, dan akhirnya 4 pendekatan tadi yang saya sebutkan. Nah, mari kita lihat pendekatan yang pertama. Pendekatan ekonomi, ya. Urgensinya adalah keterbatasan kehidupan ekonomi. Pendekatan ekonomi dilakukan melalui aksi pemanfaatan sumber daya manusia salah satunya. Namun ada hambatan yang harus dipertimbangkan atau dipikirkan, yaitu lingkaran setan kemistian. Pendekatan ekonomi mempunyai ekspektasi bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerataan ekonomi masyarakat itu terjadi. Sedangkan pendekatan kelembagaan urgensinya adalah keterbatasan kemampuan masyarakat di dalam memanfaatkan potensi melalui aksi penataan keteraturan hubungan antar lembaga. Namun hambatan organisasi, hambatan fungsional, hambatan individual itu ada, harus diperhatikan. Harapannya apa? Tercapai efisiensi dan peningkatan produktivitas masyarakat. Untuk pendekatan sosial, urgensinya adalah perubahan dalam kehidupan masyarakat melalui aksi internalisasi, sosialisasi, evolusi kebudayaan, inovasi. Hambatan yang perlu diantisipasi adalah
kurangnya interaksi dengan budaya lain, prasangka, kebaruan, kemudian ideologi. Harapannya atau ekspektasinya adalah terwujudnya dinamisasi masyarakat. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan kebudayaan. Urgensinya adalah dorongan agar muncul motivasi masyarakat melalui aksi penguatan peran masyarakat. Namun harus ada hambatan yang harus ditangani, yaitu kurangnya komitmen, rasa tidak aman. Harapannya adalah tercapainya suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Nah, jika 4 pendekatan tadi dilaksanakan secara maksimal, ada rasa optimisme membangun daerah tertinggal. Ya, niscaya akan ada hasil yang signifikan terhadap masalah daerah tertinggal menuju kesejahteraan yang didambakan. Itulah sedikit review saya terkait buku Konsep Dasar Membangun Daerah Tertinggal. Sekian, semoga berguna.